Dengan perasaan pasrah, Nabi Yunus alaihissalam kemudian melemparkan tubuhnya sendiri ke laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar istilah ikan nun mungkin masih belum begitu familiar bagi beberapa orang. Walau begitu, perlu diketahui bahwa ikan yang satu ini kerap dikaitkan dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Dengan mengetahui dan juga memahami kisah Nabi, maka akan ada nilai yang bisa kita ambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun bagi sebagian orang, mungkin saja belum mengetahui secara pasti kisah dari ikan nun, bentuk dari ikan nun, dan sebagainya. Lalu, seperti apakah kisah ikan nun? Simak penjelasannya sampai akhir. Tidak ada yang tahu persis seperti apakah wujud ikan nun yang sudah menelan Nabi Yunus alaihissalam. Hanya saja, di dalam Al-Quran, wujud ikan nun ini digambarkan seperti ikan paus dengan ukuran yang sangat besar. Akan tetapi, seperti apa wujud aslinya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Ikan nun digambarkan seperti ikan paus karena ikan paus dipercaya sebagai ikan paling besar yang ada di dunia ini. Walau begitu, bila dilihat dari cerita yang tertulis dalam Al-Quran, di sana digambarkan bahwa ikan nun adalah ikan yang sejenis dengan ikan paus. Tetapi ukuran ikan nun bukan seperti ikan paus biasa, melainkan merupakan sebuah ikan dengan bentuk yang sangat besar. Selain itu, di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa ikan nun yang menelan Nabi Yunus alaihissalam akan tetap hidup hingga hari kiamat nanti. Sebesar apakah ikan nun? Seperti yang telah digambarkan pada penjelasan sebelumnya, bahwa bentuk ikan nun ialah menyerupai ikan paus. Apabila dipikir, ikan paus yang ada pada saat ini saja dapat dikatakan sudah sangat besar untuk ukuran ikan. Bahkan ikan paus yang ada di lautan dapat menelan tubuh manusia maupun perahu dengan sangat mudah. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniai dengan kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa. Beliau memiliki harta yang melimpah dan berhasil menundukkan seluruh makhluk yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Makhluk yang berhasil beliau tundukkan termasuk hewan dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam juga dikenal memiliki mukjizat, yaitu berkomunikasi dengan hewan. Lantas, bagaimanakah kisah antara Nabi Sulaiman alaihissalam dan ikan nun? Di dalam surat An-Naml ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia atau Sulaiman berkata, 'Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata.'" Suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam merasa sangat bangga dan bersyukur dengan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Nabi Sulaiman alaihissalam lalu meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diperkenankan untuk memberi makan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Tak tanggung-tanggung, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diperbolehkan memberi makan mereka selama 1 tahun penuh. Atas permintaan dari Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab, "Engkau tidak mungkin sanggup." Namun Nabi Sulaiman alaihissalam tak menyerah begitu saja. Ia kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, izinkanlah hamba melakukannya sehari saja," kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memberi makan seluruh makhluk hidup selama 1 tahun. Setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman alaihissalam lantas memerintahkan seluruh anak buahnya, baik dari kalangan manusia maupun jin, untuk mencatat seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Kepada para pasukannya tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta mereka untuk menyediakan hidangan berupa berbagai makanan lezat. Pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam lalu mempersiapkan hidangan tersebut selama berhari-hari. Supaya persiapannya lancar, Nabi Sulaiman alaihissalam juga meminta bantuan dari angin untuk tidak bergerak dalam waktu yang sudah ditentukan. Tujuannya ialah supaya seluruh makanan yang sedang disiapkan untuk semua makhluk di bumi tersebut tidak berterbangan. Setelah mempersiapkan makanan hingga puluhan hari, Nabi Sulaiman alaihissalam lalu meminta anak buahnya untuk mengumpulkan semua makanan yang sudah disiapkan tersebut di sebuah padang yang luas. Para pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian bekerja hingga makanan yang sudah disiapkan saling bertumpukan di padang tersebut. Akhirnya, persiapan selama 40 hari itu tuntas
Allah Subhanahu wa taala lantas bertanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Sulaiman, siapakah yang akan engkau beri makan terlebih dahulu?" tanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian menjawab, "Makhlukmu yang ada di darat dan di laut, wahai Allah Subhanahu wa taala." Allah Subhanahu wa taala lalu memanggil ikan nun serta memerintahkannya untuk memenuhi undangan dari Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut. Ikan nun tersebut kemudian bergerak menghampiri kumpulan makanan yang sudah disiapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ikan paus itu berkata, "Wahai Sulaiman, hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezekiku melalui tanganmu." Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian mempersilahkan ikan nun tersebut untuk menikmati hidangannya. Kepada ikan nun, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Silakan makan." Setelah dipersilahkan serta diizinkan untuk menikmati makanan yang telah disiapkan, ikan nun melahap makanan yang menggunung itu. Meski demikian, rupanya porsi makan ikan nun sungguh sangat besar, sehingga gunungan makan tersebut dapat habis dalam waktu sekejap saja. Semua makanan yang sudah disiapkan selama 40 hari lamanya itu tak tersisa dan berhasil membuat Nabi Sulaiman alaihissalam dan para pasukannya terheran-heran. Setelah menghabiskan semua makanan yang disediakan, berkatalah ikan nun tersebut, "Sulaiman, buatlah aku kenyang, aku masih lapar." Nabi Sulaiman alaihissalam lalu bertanya dengan bingung, "Kau belum kenyang?" "Hingga kini aku belum kenyang," kata ikan nun. Mendengar jawaban dari ikan nun tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak dapat berkata-kata. Pada saat itu juga, Nabi Sulaiman alaihissalam bersimpuh serta menunduk takluk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ia kemudian bersujud sembari berucap, "Maha suci Allah yang menjamin rezeki semua makhluknya dari jalan yang tidak terpikirkan." Melalui sujudnya, Nabi Sulaiman alaihissalam mengakui bahwa tak akan ada yang mampu menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak penduduk Ninawa supaya beriman. Ninawa adalah daerah Mosul, Irak yang pada saat itu penduduknya berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala. Pada suatu hari, Nabi Yunus alaihissalam bertemu dengan penduduk Ninawa yang tengah melakukan ritual penyembahan berhala. Kedatangan Nabi Yunus alaihissalam ditolak mentah-mentah oleh para penduduk. Bahkan mereka menghina serta merendahkannya. Hal tersebut akhirnya membuat Nabi Yunus alaihissalam marah dan meninggalkan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Yunus alaihissalam untuk memberitahu kepada kaumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab. Ketika meninggalkan kampung Ninawa, Nabi Yunus alaihissalam sudah tak mengharapkan kagum keimanan dari kaumnya. Beliau kemudian pergi dengan perasaan kecewa dan penuh amarah. Setelah penduduk Ninawa mengetahui bahwa Nabi Yunus alaihissalam sudah pergi, maka azab benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Ninawa kemudian menyadari bahwa azab tersebut benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sejak saat itu, mereka memutuskan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat azab datang, Allah Subhanahu wa taala melihat adanya kejujuran dari taubat yang dilakukan oleh penduduk Ninawa. Dari berbagai kalangan baik anak-anak hingga orang tua yang berdoa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena perasaan takut akan azab yang sudah menimpanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghentikan azab tersebut. Sebagaimana yang tertulis dalam salah satu surat Al-Quran berikut ini, "Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu." Quran Surat Yunus ayat 98. Melihat peristiwa azab yang menimpa kaumnya, Nabi Yunus alaihissalam tetap bersikukuh untuk meninggalkan daerah tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan beliau untuk pergi dan meninggalkan kaumnya. Meski begitu, Nabi Yunus alaihissalam telah terlanjur kecewa kepada kaumnya. Setelah itu Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi laut untuk menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus alaihissalam oleng dan terombang-ambing karena adanya ombak dahsyat. Untuk mengatasi kapal yang oleng, para penumpang memutuskan untuk mengurangi semua barang bawaan dengan melemparkannya ke laut. Barang bawaan yang dilemparkan ke laut tidak cukup untuk menampung beban, sehingga para penumpang membuat kesepakatan supaya jumlah orang yang berada di kapal juga harus dikurangi dan salah satu harus dikorbankan dilempar ke laut. Lalu
para penumpang kapal memutuskan untuk membuat undian. Hal tersebut telah disepakati bahwa siapa saja yang namanya keluar, maka ia harus bersedia untuk melemparkan diri ke laut. Setelah dilakukan undian, tiba-tiba nama Nabi Yunus alaihissalam keluar. Para penumpang merasa tidak enak hati bila harus melihat Nabi Yunus alaihissalam melemparkan diri ke laut. Akhirnya mereka melakukan undian ulang, tetapi nama Nabi Yunus alaihissalam keluar lagi, dan bahkan hingga 3 kali berturut-turut. Ada banyak doa yang sudah dipanjatkan oleh para nabi dan rasul. Setiap doa tersebut ada baiknya dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perasaan pasrah, Nabi Yunus alaihissalam kemudian melemparkan tubuhnya sendiri ke laut. Setelah tubuh tenggelam di laut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirimkan ikan nun serta memerintahkan kepada ikan tersebut untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam tanpa merobek dan melukainya. Kemudian ikan nun tersebut berhasil menelan Nabi Yunus alaihissalam tanpa sedikit pun melukainya. Ketika berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam hanya melihat kegelapan dan tidak ada makanan yang bisa dikonsumsi. Nabi Yunus alaihissalam pada akhirnya menyadari bahwa hal ini adalah buah dari ketidaksabarannya saat menghadapi kaumnya. Kemudian beliau berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang melalui salah satu surat dalam Al-Quran berikut ini. Dan ingatlah kisah Zunun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkan daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Ulama banyak yang berselisih mengenai berapa lama Nabi Yunus alaihissalam tinggal di dalam perut ikan. Menurut Qatadah 3 hari, menurut Abu Ja'far As-Shadiq 7 hari, sedangkan menurut Abu Malik 40 hari. Mujahid berkata dari Ashabi, ia ditelan di waktu 2 dan dimuntahkan di waktu sore. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerima doa Nabi Yunus alaihissalam serta mengeluarkannya dari perut ikan. Nabi Yunus alaihissalam kemudian dimuntahkan di pinggir laut yang tandus dalam keadaan sakit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan pohon dari jenis labu untuk dikonsumsi. Sebagaimana tertulis dalam salah satu surat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Quran Surat As-Saffat ayat 145-146. Setelah itu, Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menemui kaumnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerima taubat dari para penduduk. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan mereka kenikmatan hidup hingga pada waktu tertentu. Sebagaimana tertulis melalui salah satu surat dalam Al-Quran berikut ini, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Quran Surat As-Saffat ayat 147-148. Demikian pembahasan tentang ikan nun dan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Semoga semua pembahasan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah sahabat, sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.